Bonjour à toutes et à tous, jumpa lagi sama aku Siti. Kali ini aku mau mereview lagi nih sebuah karya sastra. Dan kali ini adalah karya sastra roman atau novel dari Voltaire yang judulnya adalah L'Ingénu. Novel ini diterbitkan pada tahun 1767. Oke, jadi François-Marie Arouet atau yang sering kita kenal dengan nama Voltaire ini lahir pada 21 November 1697 di Paris. Beliau ini merupakan salah satu penulis dan filsuf Prancis yang paling terkenal pada masa pencerahan karena kritiknya terhadap kekristenan, terutama gereja Katolik Roma, serta andilnya terhadap pemisahan gereja dan juga negara. Oke, kita langsung aja ya mulai reviewnya. Jadi roman L'Ingénu ini terdiri dari 20 syapit nih sebenarnya. Cuman aku hanya akan mereview sampai syapit ke-10. Jadi review ini akan aku mulai pada satu momen di mana ada dua orang saudara dan saudari nih. Nah, mereka berdua adalah Pastor Kercabong dan juga saudari perempuannya Mademoiselle de Kercabong. Nah, mereka ini berjalan di tepi pantai gitu ya, sambil flashback nih sama momen dimana mereka kehilangan saudara lelaki mereka dan juga saudara ipar mereka yang pergi saat terjadinya peperangan Huronia dan tidak pernah kembali lagi. Nah, gak lama menepilah nih sebuah kapal milik orang Inggris dan muncullah seorang pemuda yang ternyata beberapa hari kemudian mereka temukan fakta bahwa pemuda ini adalah keponakan mereka dari saudara lelakinya yang tidak pernah kembali itu. Oke, pemuda ini memperkenalkan dirinya dengan nama L'Ingénu. Nah, sesuai nih sama judul dari roman ini. Ternyata dia dipanggil seperti itu karena dia selalu mengatakan secara naif apa yang dia pikirkan dan dia melakukan apapun yang dia ingin lakukan gitu. Nah, terus dia ini kan disambut excited ya sama masyarakat yang ada di Saint-Malo atau di Bretagne ini, dan dia dapat banyak sekali pertanyaan, salah satunya itu tentang agamanya si L'Ingénu. Kamu tuh agama apa sih L'Ingénu gitu kan. Nah, tapi dia jawabnya tidak secara eksplisit sampai akhirnya si orang yang bertanya tadi ini mengatakan, "Kok bisa sih kamu tidak beragama Katolik? Kamu kan seharusnya segera dibaptis. Kok orang-orang Yesuit yang ada di daerahmu itu nggak mentobatkan orang-orang di sana ya?" gitu kan. Jadi seolah-olah kayak di part ini tuh merupakan salah satu kritik gitu terhadap orang-orang Yesuit, dan gak butuh waktu lama si L'Ingénu ini langsung dipersiapkan untuk ritual pembaptisannya. Nah, emang sempat terjadi beberapa perdebatan sih ya tentang sistem baptis mana nih yang mau dilaksanakan oleh si L'Ingénu gitu, apakah baptisan air atau disunat. Tapi akhirnya setelah didiskusikan secara cukup panjang, si L'Ingénu ini setuju untuk melakukan baptisan air. Nah, singkat cerita ternyata ada dua hati yang saling tertarik dan jatuh cinta nih teman-teman, yaitu adalah L'Ingénu dan Mademoiselle Saint-Yves. Nah, tapi ternyata mereka ini nggak dapat restu gitu, mereka ini nggak bisa bersatu karena ternyata Mademoiselle Saint-Yves ini merupakan ibu baptis dari L'Ingénu, dan seorang ibu baptis itu tidak boleh menikah dengan putra baptisnya. Nah, L'Ingénu seperti yang kita tahu, dia ini ngelakuin apapun yang dia mau lakuin, dan dia istilahnya gimana ya, udah jatuh cinta nih sama nih cewek, sama Mademoiselle Saint-Yves. Dia datang nih nemuin si cewek, ngajakin nikah, keciduk sama saudara laki-lakinya Mademoiselle Saint-Yves, yaitu Pastor Saint-Yves. Dan akhirnya diasingkanlah si Mademoiselle ini ke sebuah biara biar terjauhkan gitu dari si L'Ingénu ini. Lalu setelah Mademoiselle de Saint-Yves ini dikurung, L'Ingénu ini memutuskan untuk berangkat ke Versailles untuk menemui Raja Louis ke-14 untuk meminta persetujuannya nih mau nikahin si Mademoiselle ini gitu. Nah, di perjalanan dia ketemu kan sama penduduk kota Saumur. Dia mengeluhkan tentang kesemena-menaan paus yang ada di kota itu, sehingga 50.000 penduduk melarikan diri dan 50.000 lainnya lagi ini terpaksa masuk ke dalam agama Katolik. Dan di saat yang bersamaan, mereka ini mendapat kabar bahwa Lady de Nantes atau peraturan yang menjamin hak-hak hidup orang Protestan itu dibatalkan. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa Raja Louis ke-14 itu telah terhasut oleh pemikiran orang-orang Yesuit, terutama Pastor Lachaise. Nah, ngomong-ngomong tentang pastor ini, pas L'Ingénu tiba di Versailles dan ketemu raja, dia ini kayak nggak dihargain sama sekali gitu, karena ternyata sebelumnya Pastor Lachaise ini tuh udah dapat surat berisi tentang cemoohan gitu bagi para biara yang ada di situ, dan mereka langsung nuduh nih, pasti orang-orang Bretagne nih yang ngirim surat gitu kan, karena seperti yang aku udah mention sebelumnya tadi, orang-orang Bretagne ini di Saint-Malo terutama kayak sering mengkritik atau mengutuk perilaku kaum Yesuit ini. Akhirnya dipenjarakanlah si L'Ingénu gitu, di penjara Bastille, dan di sana dia ketemu sama Gordon. Nah, dari si Gordon ini si L'Ingénu banyak sekali belajar tentang ilmu-ilmu baru seperti sejarah, geometri, dan juga sastra. Oke, cukup sekian ya review dari aku. Merci beaucoup et au revoir.